Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Kita akan membahas kembali mengenai materi vektor. Sebelumnya, mari kita review terlebih dahulu pelajaran minggu lalu, yaitu mengenai apa itu vektor. Kan vektor itu pengertiannya adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah ya. Nah, istilahnya minggu kemarin kita telah mempelajari arah dari vektor itu dengan cara menggambarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara mencari nilai dari sebuah vektor itu. Sebelum masuk ke pelajarannya, kita lihat terlebih dahulu tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui vektor segaris. Yang kedua, mengetahui vektor tegak lurus. Yang ketiga, menganalisis resultan vektor. Yang keempat, menganalisis penjumlahan menggunakan metode geometri. Yang kelima, menganalisis penjumlahan menggunakan metode analitik. Dan yang terakhir, menerapkan metode vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk ke dalam pembahasannya. Kemarin kan kita telah mengerjakan soal mengenai vektor ya. Sekarang kita akan bahas latihan soal vektor itu terlebih dahulu, baru kita masuk ke dalam materinya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Diketahui vektor A memiliki panjang 2 cm membentuk sudut alfa yaitu 30 derajat dari sumbu X. Lalu terdapat vektor B dengan panjang 3 cm membentuk sudut alfa yaitu 15 cm dari Y. Ditanyakannya bagaimana gambar A min B dengan menggunakan metode jajar genjang. Pertama-tama kita membuat terlebih dahulu diagram kartesiannya. Lalu kita gambar vektor A 30 derajat dari sumbu X. 30 derajat dari sumbu X. 30 derajat ada di sini. 30 derajat dari sumbu X 30 derajat. Lalu kita ukur dari titik 0 ini. Kita tarik garis lurus hanya 2 cm saja. Cm seperti ini adalah A, sedangkan B 15 derajat dari sumbu Y. 15 derajat. Derajat berada di sini. 3 cm 3 cm. Lalu ini kita tulis 30 derajat, tulis 15 derajat. Lalu dari sini kita gambar terlebih dahulu. Kita gambar dengan menggunakan metode jajar genjang. Kita pindahkan seperti ini 2 cm. Lalu ini karena min B berarti dia harusnya ke bawah ya. Seperti ini kita proyeksikan terlebih dahulu ke bawah. Untuk B-nya B 15 derajat. Oke, B-nya ke bawah 3 cm.
gunakan yang lain. Ini yang A, ini B, lalu berikan dulu kertasnya. Yang A kita gambar lagi di seberangnya, jauh 2 cm. Terus untuk yang B, ini B aksen, ini A aksen. Lalu titik pertemuan ini dengan ini kita tarik garis. Baru ini A min B. Seperti itu gambarnya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Diketahui vektor X memiliki panjang 2 cm dengan membentuk sudut alfa yaitu 30 derajat dari sumbu X. Lalu vektor Y memiliki panjang 3 cm membentuk sudut alfa 15 derajat dari sumbu Y, dan vektor Z memiliki panjang 2 cm membentuk sudut 30 derajat dari sumbu X. Ditanyakannya X ditambah Y ditambah Z itu berapa? Bagaimana cara menggambarnya? Menggunakan metode poligon. Jawab, sekarang kita gambar terlebih dahulu X, vektor X. Kita naikkan terlebih dahulu. Vektor X itu dari sumbu X, dia 30 derajat dari sumbu X. 30 derajat berada di sini. Panjangnya 2 cm. Ini X 30 derajat. Ini X, terus Y kita gambar yaitu dari atas seperti ini. Ini sumbu, tadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita ukur 15 derajat dari sumbu Y. 15 derajat di sini. Panjangnya adalah 3 cm. Ini adalah Y, vektor Y. Kita gambar vektor Z. Vektor Z juga sama ya. Besarin lagi. Oke. Sekarang vektor Z 30 derajat dari sumbu X. 30 derajat. 30 berada di sini dengan panjang 2 cm. 2 cm. 30. Ini 15. Lalu kita diminta X plus Y plus Z dengan menggunakan metode poligon. Nah, jika sudah tadi kita menggambar secara satuan, ini untuk yang X, Y, dan Z, sekarang kita satukan vektor X, Y, dan Z menggunakan metode poligon. Di sini
kita menggunakan garis bantu ya supaya tidak keliru. Pertama X, untuk yang ini X 30 derajat dari sumbu X, Y 15 derajat dari sumbu Y, dan ini Z lalu kita untuk mencari tahu A plus X plus X plus Y plus Z itu seperti apa, kita tarik garis lurus dari sini ke sini. Seperti itu dari ujung sini menuju sini. Maka garis ini adalah garis X plus Y plus Z. Seperti itu. Gambarnya menjadi seperti ini, kita besarkan. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu penjumlahan vektor menggunakan metode grafis. Sebelum itu kita lihat dulu apa itu pengertian metode grafis. Metode grafik atau grafis adalah metode yang digunakan untuk mencari resultan vektor dengan cara membuatnya menjadi gambar. Jadi di sini cara mencari resultannya itu kita dengan cara menggambar vektor-vektor tersebut seperti yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada vektor segaris, kita memiliki dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Lalu vektor A ini disambungkan dengan vektor B. Nah, maka sambungan dari vektor A dan vektor B ini adalah yang disebut dengan vektor segaris. Dua vektor sejajar dan searah dapat dijumlahkan sehingga dapat diperoleh resultan kedua vektor tersebut. Nah, resultan atau kita lambangkan sebagai R dari vektor A dan vektor B dapat dijumlahkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. R atau resultan sama dengan A plus B atau vektor A ditambah vektor B. Jadi misalnya A, vektor A ini memiliki panjang 3 cm, sedangkan vektor B ini memiliki panjang 2 cm. Maka resultannya adalah 3 cm ditambah dengan 2 cm, maka resultannya adalah 5 cm, seperti itu. Selanjutnya, penjumlahan vektor A dan vektor B ini mengikuti sifat. Nah, jadi dalam vektor segaris ini kita memiliki atau berfungsi dua sifat, yaitu yang pertama komutatif penjumlahan atau vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi sama aja, mau dibolak-balik itu hasilnya akan sama. Lalu sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif penjumlahan, di mana vektor A ditambah vektor B dalam kurung ditambah dengan C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, ini apa bedanya? Jadi ini itu kita dalam matematika ya, kita jumlahkan terlebih dahulu vektor yang berada di dalam kurung ini. Seperti yang contoh yang ini, yang pertama ini misalnya kan vektor A ditambah vektor B terlebih dahulu ya, yang di dalam kurung ini A plus B. Maka yang kita kerjakan adalah A plus B baru ditambahkan dengan vektor C. Maka sifatnya akan sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah vektor C dalam kurung. Jadi ini maksudnya vektor B dan vektor C dijumlahkan terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan vektor A, maka hasilnya akan sama saja. Seperti itu. Nah, lalu kita akan bahas mengenai vektor tegak lurus. Vektor tegak lurus itu adalah vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Resultan vektor tersebut dapat dicari menggunakan Pitagoras. Yaitu Pitagorasnya adalah
C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini seperti ini. Nanti kita tarik garis miring. Nanti kita tarik garis dari A ke B seperti ini. Ya, anggap saja lurus. Seperti ini, maka resultan atau C-nya ini sama dengan akar dari A kuadrat atau ini, panjang dari vektor A ditambah dengan panjang dari vektor B. Seperti itu, dengan alfa. Yang dimaksud dengan sudut 90 derajat itu yaitu yang ini ya. Nah, ini sudut yang berada di situ adalah harus 90 derajat. Selanjutnya, syaratnya untuk menggunakan Pitagoras ini sudutnya harus 90 derajat. Arah resultan vektor dapat ditentukan dengan rumus tan A sama dengan A vektor A atau panjang A dibagi dengan panjang B. Seperti itu. Lanjut, metode segitiga. Metode segitiga, kita memiliki vektor A, B, dan ini resultannya C sama dengan A plus B. Ini adalah penjumlahan metode segitiga seperti yang telah diajarkan sebelumnya, yaitu penjumlahan dari dua buah vektor. Hasil gambar, hasil akhirnya harus berbentuk segitiga. Nah, ini yang berwarna hijau ini adalah hasil gambar dari A plus B. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke metode poligon. Metode poligon itu seperti yang telah kita ketahui, itu adalah pengembangan dari metode segitiga. Cara penggambarannya sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Coba ingat-ingat kembali. Nah, untuk ini metode poligon ini digunakan untuk vektor yang memiliki yang lebih dari dua buah vektor, 3 atau seterusnya. Nah, R ini adalah A ditambah B ditambah C, maka ini adalah resultan ini adalah hasil dari vektor A tambah B tambah C. Lalu selanjutnya kita ada metode jajar genjang. Seperti yang telah diajarkan sebelumnya, pada metode ini penjumlahan lebih dari dua buah vektor atau lebih bisa. Hasil gambar akhir harus membentuk jajar genjang. Dan namanya juga metode jajar genjang, jadi harus hasil akhirnya harus berbentuk seperti bangun datar jajar genjang, dan R ini adalah hasil dari penjumlahan A plus B, seperti itu. Sampai sini paham? Jika tidak paham, boleh ditanyakan di kolom komentar yang tersedia di Google Classroom ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang terakhir atau yang kedua, yaitu tentang penjumlahan vektor menggunakan metode analitis. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu metode analitis itu apa. Jadi metode analitis adalah metode yang digunakan untuk mencari resultan dengan cara perhitungan menggunakan rumus kosinus dan juga rumus sinus. Pertama, kita lihat rumus kosinus itu apa. Jadi rumus kosinus itu cirinya adalah dia memiliki cos di sini. Tandanya cos itu artinya kosinus. Jadi cos itu kepanjangan dari kosinus. Rumus kosinus ini terinspirasi dari jajar genjang, atau kita lihat contohnya pada metode jajar genjang. Jadi di sini R kuadrat atau resultan garis lurus ini ya, sama dengan F1 kuadrat. F1 kuadrat itu adalah yang ini. Ini adalah F1 kuadrat. Yang garisnya menuju ke arah kanan, panjang F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. F2 kuadrat adalah yang ini, garis yang menunjukkan ke arah atas.
dikurangi 2F1 dikali F2 dikali cos 180 min alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah yang ini. Dia itu adalah sudut yang mengapit yang diapit oleh F1 dan F2. Lalu kan ini sudah cos ini kalau dalam kurung berarti cos dikali 180 cos dikali alfa. Jadi sehingga rumusnya R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2F1 F2 dikali cos 180 min cos alfa. Jadi cos ini dikali silang ke dalam apa namanya ini, dalam kurung. Jadi cos 180 cos dikali 180 dikurangi cos dikali alfa. Nah, cos 180 itu adalah hasilnya 0. Jadi di sini yang tersisa hanya cos alfa. Jadi R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2F1 F2 min cos alfa. Nah, kita lihat ini negatif, ini negatif. Jadi negatif dikali negatif sama dengan positif, sehingga R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Nah, di sini kan R-nya masih kuadrat ya. Kita inginnya R-nya saja karena kita di sini akan mencari R-nya saja. Jadi R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos alfa. Ini diakarkan ya, jadi ini cara pengerjaannya. Dijumlahkan terlebih dahulu yang berada di dalam akar, baru diakarkan, maka akan menemukan hasil R. Nah, tadi rumus kosinus itu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos alfa, di mana R itu adalah resultan vektor, F1 adalah panjangnya vektor pertama, F2 adalah panjangnya vektor kedua, dan alfa adalah sudutnya. Selanjutnya, nah di sini kan tadi kita udah ngomongin ya, kosinus ada derajat-derajatnya. Nah, di sini ada ketentuan yang kita sebut sebagai sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90. Sebenarnya materi ini akan diajarkan nanti di matematika, tapi karena pada belum dapat ya sebelumnya, jadi kita lihat terlebih dahulu rumus kosinus secara gampangnya. Saya terangkan secara singkatnya, saja. Jadi cos 0 derajat itu hasilnya 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 itu hasilnya setengah akar 2, cos 60 derajat itu adalah setengah, sedangkan cos 90 derajat itu hasilnya 0. Seperti itu. Jadi untuk sementara ini kita hanya menggunakan yang kosinus saja. Untuk selanjutnya ada sinus, ada tangen, itu nanti kita pelajari di matematika. Nah, rumus sinus, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk menentukan arah dari vektor resultan terhadap salah satu vektor komponennya dapat menggunakan persamaan sinus. Kan tadi udah kosinus, sekarang kita masuk ke sinus. Sebenarnya rumus sinus ini jarang digunakan karena apa? Kita jarang menemukan penjumlahan atau soal yang menggunakan metode ini, tapi kita pelajari saja. Jadi di sini ada R sama dengan sin alfa. Untuk resultannya R resultan per sin alfa. Untuk F1
per sin alfa min B. Jadi yang ini F1 yang di sini itu menggunakan alfa min beta di sini ya. Yang ini sama dengan F2 per sin alfa kali beta. Seperti itu. Jadi R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa min beta sama dengan F2 sin beta per sin beta. Nah, sampai sini sudah paham? Jika belum paham, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Dua buah vektor gaya masing-masing memiliki besar 40n dan bentuk sudut apit 60 derajat. Hitunglah resultan kedua vektor tersebut. Nah, di sini diketahui F1 sama dengan F2 sama dengan 40n, atau vektor 1 sama dengan vektor 2, yaitu besarnya 40n dan alfanya adalah 60 derajat. Nah, di sini ditanyakan R-nya itu berapa. Nah, jadi jawabannya kita tulis rumusnya terlebih dahulu. R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos alfa. Nah, di sini kita masukkan F1-nya tadi yaitu 40 kuadrat jadinya, F2-nya ya juga 40, jadi 40 kuadrat. 2 dikali dengan F1 40n, F2-nya 40 dan alfanya 60, jadi cos 60. Nah, sekarang 40 kuadrat itu kan berarti 1600, 40 kuadrat ini juga 1600 sama 2 dikali 40 dikali 40 kan 1600 ya. Jadi ini 40 dikali 40 1600, sedangkan cos 60 seperti yang telah kita ketahui tadi adalah hasilnya setengah. Nah, jadi 1600 tambah 1600 itu hasilnya 3200. Ini 2 yang di depan ini kita coret dengan yang di bawah ini. Kenapa bisa dicoret? Karena ini posisinya di atas dan ini di bawah. Jadi bisa ya dicoret 2 dibagi 2 habis. Hilangannya tinggal 1 jadi 1600. 1600 dikali 1 tetap 1600. Lalu kita tambahkan 3200 ditambah 1600 itu hasilnya 4000. Oh, ini kebanyakan nolnya. 4800. Jadi sama dengan 4800 itu sama dengan 3 dikali 1600. Jadi 3 dikali 1600 itu sama dengan 4800. Jadi kita keluarkan 1600, akar 1600 itu adalah 40n. Ini akar dari 1600 adalah 40 dan akar 3-nya tetap menjadi akar 3. Jadi hasil resultannya adalah 40 akar 3 Newton. Seperti itu. Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Jangan malu bertanya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ingat kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, tidak usah malu. Insya Allah sama Teteh dijawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.